Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin ini. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah salat tahajud merupakan salat sunnah yang utama serta sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hukumnya sunnah, orang yang melakukan ibadah salat tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat. Jika rutin melakukan ibadah salat tahajud selama 7 hari berturut-turut, ternyata memiliki keutamaan yang dahsyat. Sebagaimana diketahui, ibadah salat tahajud merupakan salah satu salat sunnah yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Salat tahajud merupakan salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab karena keutamaannya yang luar biasa. Berikut ini 4 manfaat ibadah salat tahajud 7 hari berturut-turut. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan seluruh makhluknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat kita mengambil sebuah pelajaran bahwa dengan mengerjakan ibadah salat sunnah tahajud secara istiqomah bisa mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah mencintai kita, maka semua makhluk di langit dan di bumi akan diperintahkan untuk mencintai kita pula. Yang kedua, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan merahmati seseorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istrinya enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikkan air ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana membangun hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu caranya adalah dengan saling mengajak antara suami dan istri untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebab suami maupun istri yang saling membangunkan untuk sholat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Rabb-Nya. Quran surat Az-Zumar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil di atas benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa bagi siapa saja yang menjalankan ibadah salat tahajud saat orang-orang tertidur pulas,
maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah solat tahajud juga menjadi ibadah penggugur dosa. Dengan solat tahajud akan menjadi ikhtiar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua dosa dihapus. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan merupakan bentuk taqarrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah dikabulkannya doa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hadis di atas menunjukkan betapa sholat tahajud menjadi amalan yang memiliki keutamaan yang luar biasa, khususnya sebagai ibadah yang menjadi perantara manusia dengan Allah. Sholat tahajud menjadi ikhtiar kita untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni.' Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat waktu, tidaklah seseorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah waktu yang istimewa dan mustajab untuk kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu di sepertiga malam untuk sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ahli tahajud dan mendapatkan rahmat ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.